Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai histogram ya. Jadi kita membuat semacam visual di mana kita bisa mengetahui dari ketiga channel tersebut di antara RGB ini mana yang paling tinggi, kemudian kita bisa lihat tingkat kecerahannya ya, jadi histogram kemarin. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke dalam apa itu konvolusi ya. Jadi supaya pembahasannya lebih mudah dimengerti, saya menyarankan untuk masuk ke web ini ya, setosa.io ya. Di mana di dalamnya itu berisi banyak visual yang sudah tersedia dan bisa langsung kita otak-atik ya, atau kita membuat semacam simulasi ya sebelum nanti kita masuk ke dalam pemrogramannya. Jadi kita tahu dulu outputnya seperti apa supaya nanti ya ekspektasinya tidak jauh dengan hasil output tersebut. Oke ya, kita masuk saja. Kita temanya ini adalah konvolusi. Kita masuk ke mana ini ya? Di sini banyak sekali ya. Bisa dilihat ya visual dari banyak mungkin ada yang pengolahan citra atau kecerdasan buatan atau yang lain. Kita masuk ke explain visually ya. An experiment in making hard ideas intuitive. Jadi supaya intuisi kita itu lebih terbangun gitu. Ya, kita coba masuk ya di sini ya. Di sini ada banyak tab. Ada ordinary least squares, regression ya, principal component analysis. Jadi teman-teman yang suka fokus dengan statistik, mungkin sepertinya website ini sangat cocok ya untuk menjadi referensi di mana di dalamnya kita bisa melihat langsung simulasi-simulasi yang terbentuk dari hasil analisis ataupun regresi ataupun kita membuat formulasi-formulasi yang baru. Kita langsung saja karena konvolusi itu berkaitan erat dengan kernel. Sini ada cut image ya, karena kita fokus di pengolahan data, kita cari image saja, nggak usah lihat ke bawah. Kalau ke bawah tambah pusing ya takutnya. Langsung aja ke image kernel. Nah, ini yang membuat adalah Victor Powell ya. Kalau ingin tahu biografinya kita bisa klik di sini. Ya nanti akan keluar biografi beliau yang membuat yang istilahnya mendukung ya. Oh ini ke Twitter ya ternyata ya. Ya nanti mungkin ada lah orangnya yang istilahnya membuat halaman web ini. Kita pahami dulu per kata saja ya, karena ini bahasanya Inggris. Jadi, an image kernel is a small metric used to apply effects like the ones you make in Photoshop or GIMP. Jadi di sini itu kernel itu adalah metrik yang kecil ya. Tentunya lebih kecil dari metrik yang asli atau gambar image aslinya. Jadi kernel itu lebih kecil dari image aslinya yang digunakan untuk membuat efek-efek tertentu di sini ya. Yang bisa kita lihat kalau kita menggunakan aplikasi olah citra ya seperti Photoshop, GIMP, CorelDRAW dan sebagainya ya. Seperti blur ya, mengeblur kemudian menajamkan ya atau membuat emboss ya. Dan juga digunakan untuk machine learning ya, untuk ekstraksi fitur ya. Nah, ekstraksi fitur nanti bisa kita pahami di selanjutnya ya. Berikutnya ada lagi untuk memberikan apa istilahnya menentukan ya, jadi menentukan bagian gambar yang paling penting. Oke. Kemudian
kita bisa melihat di sini kita menggunakan gambar hitam putih ya di sini ya di website ini ya. Jadi metriknya itu terdiri dari angka-angka ya di antara 0 sampai 255. Jadi menggambarkan kernel ya, kernel dalam sebuah pixel ya, atau RGB-nya. Dan kemudian kita bisa melihat di sini, ini gambarnya, kita bisa melihat berapa pixel. Kita bisa hitung dari sini sampai sini ya, ini pixel horizontal, ini pixel vertikal. Kalau kita arahkan kursor-kursornya ini, ya, ini kita bisa melihat di sini, nah, itu akan bergerak. Ya, jadi tiap pixel ini mengandung perataan channel dari RGB-nya itu. Jadi, nah, kita bisa melihat di sini, semakin gambar itu gelap, ya, kita ke titik ini, yang sini itu kita lihat nilainya semakin rendah, ya. Jadi mendekati ke 0. Semakin terang atau putih di sini, ya, itu mendekati 255. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita bisa lihat titik-titiknya. Jadi titik-titik ini kalau kita lihat semakin banyak pikselnya, ya, jadi gambar akan semakin halus dan gambar orang ini akan semakin terlihat lebih jelas. Ini ada di sebelah kanan ini ada gambar orang yang ukurannya kecil ini ya, pikselnya kecil, ketika besar akan, kalau orang umum itu menyebutnya gambarnya pecah. Ya. Nah, karena pikselnya hanya sedikit gitu ya, Pak. Nah, kalau kita pakainya megapiksel atau piksel yang jumlahnya banyak, bahkan jutaan ya, itu akan semakin halus. Jadi gambarnya walaupun diperbesar ya tidak akan pecah gitu, karena pikselnya semakin halus, semakin banyak, ya. Semakin detail. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya konsep dari citra ya, konsep dari citra, pengolahan citra ada awal-awal semester ya, dan ini hanya semacam review saja ya. Jadi pada dasarnya kita mengingatkan kembali bahwa gambar di sebuah sistem komputer ya, berbentuk digital itu ya piksel-piksel seperti inilah yang sebenarnya kita lihat itu ya, yang kita lihat. Oke ya, simpelnya seperti itu. Nah, sedangkan konvolusi sendiri itu berkaitan erat dengan yang namanya kernel ya, atau filter. Jadi kernel dengan filter itu istilah yang hampir sama atau bahkan sama digunakan untuk melakukan konvolusi. Jadi, ya. Jadi metrik yang tadinya sebanyak ini yang membentuk sebuah citra yang asli ya, itu akan dikalikan dengan kernel yang metriknya itu lebih sedikit gitu. Jadi di semester awal semester kita mungkin teman-teman juga sudah bisa mereview kembali perkalian metrik gitu, perkalian metrik ya. Jadi misalkan di sini ada 3 kali 3 ya, jadi 3 kali 3 jadi dikalikan ini, 3 kali 3 di sini. Nah ini. Kemudian nanti dari hasil perkalian itu dijumlahkan ya, atau diambil nilai tengahnya average, di pool ya, istilahnya pool, atau di max pool, diambil nilai rata-ratanya atau diambil nilai tengahnya. Seperti itu ya. Jadi dikalikan. Nah, apakah kernel itu harus 3 kali 3? Tidak harus ya. Bisa 5 kali 5, bisa 7 kali 7, tergantung kebutuhannya. Tergantung untuk apa ini nanti gambarnya mau diapakan gitu ya. Itu tergantung dari user ya. Kita mau apakan itu, apakah segmentasi atau pengenalan deteksi atau deteksi tepi ya, atau masuk ke artificial intelligence ya, itu nanti. Nah, di sini ada langsung ya bisa menggunakan kernel-kernel. Jadi angka-angka di sini ini adalah
kenapa bisa di pojok kiri ini ada 0, ini -1, ini 0 ya. Ya ini itu apa ya istilahnya ya. Ini itu adalah kernel standar ya. Kernel standar yang sering digunakan ya oleh para peneliti-peneliti yang ya, sudah menemukan ini sebelumnya ya. Kenapa kalau untuk menajamkan kernelnya harus seperti ini ya. Ya minimal kalau nggak seperti ini yang mendekati inilah ya. Itu sudah melalui berbagai macam uji coba itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Misalkan kita akan menajam, akan membuat ini blur gitu. Blur itu berapa sih nilainya? Nah, kalau blur itu nilainya seperti ini. Jadi di pixel atau metriknya itu mengandung nilai seperti ini, namanya metrik bujur sangkar kalau nggak salah ya 3x3. Nah, jadi bilangan-bilangan seperti ini nanti dikalikan ya tiap apa namanya tiap 9 piksel yang sini itu dikalikan ya dengan bilangan ini sampai selesai itu akan menghasilkan nah seperti ini. Blur ya, ini kan gambar aslinya ya, yang sebelah sini itu gambar asli yang ini ya. Nah setelah dikalikan di sini, ini menjadi blur ya. Ini coba lihat, kita bisa lihat perkaliannya di sini gitu. Ya. Nah, kenapa di sini jadi hitam? Ya tentu saja karena kita kalikan dengan metrik yang lebih kecil, jadi akan ada piksel yang hilang gitu. Akan ada piksel yang hilang di pojok sini ya. Di piksel sebelah luarnya ini ada yang hilang gitu. Karena misalnya kita kalikan dengan piksel yang lebih metrik yang lebih kecil gitu. Kan soalnya kan yang diambil yang nilai tengahnya ini apa yang menjadi 3 ini kan ketika dikalikan tuh jumlahnya tinggal 1 kan. Yang tadinya 9 itu diambil 1. Nah, dalam istilah CNN ya atau convolutional neural network itu ada istilah itu padding. Padding itu mengembalikan supaya ini tuh nggak berkurang gitu ya, supaya ini nggak berkurang, jadi masih utuh. Itu ada istilah padding. Nanti dibahas di mata kuliah mungkin AI ya. Jadi saya yang menggambarkan seperti ini yang terjadi. Jadi metrik-metrik ini setelah melakukan perkalian metrik atau dot metrik dengan ini itu menghasilkan seperti ini, jadi blur gitu. Ya, misalkan kita lihat di pojok sini. Ya, pojok sini itu ada hasil perkalian dari 206 ya dan seterusnya ya. 206 dikali 0,025 ditambah 205 dikali 0,125 ditambah ditambah 247 dikali 0,025 dan seterusnya. Yang menghasilkan kalau dijumlahkan itu menghasilkan seperti ini. Nilainya menjadi 178 piksel ya. Jadi coba ini kan 206, kita lihat di sini yang 206 sebelah mana ya? Ya benar ini kan? Ya, jadi 3 ini dikali. Nah, 3 ini dikali. Kemudian kita coba lihat di sini yang piksel kedua dari atas pojok kiri 205. Kita bisa lihat 205 ada di sini. Jadi ini itu stripe atau stripe-nya itu satu-satu pergeserannya. Mulai dari 206 dan 205, kemudian 247 dan 245 dan seterusnya. Ya. Apakah stripe-nya itu bisa melompat? Bisa saja. Misalkan dari 206 langsung 247, berarti stripe-nya 2 kali lompatnya. Karena kan 206, 1, 2, 247, terus melompat lagi 1, 2, 244. Jadi kembali lagi ya, pengaturan padding, straight atau tadi itu ya filter ini tergantung kembali ke penggunaan. Jadi tidak ada kewajiban harus pakai yang mana yang terbagus atau terbaik, itu tidak ada. Ya, bahkan di library untuk pengolahan data seperti sekarang ini, misalkan Python itu sudah otomatis. Jadi otomatis menentukan yang terbaik itu yang mana untuk misalkan pengenalan pola itu sudah ditunjukkan secara otomatis, namanya hyperparameter tuning itu adalah istilah. Oke, gitu aja ya. Nah, misalkan mungkin teman-teman ingin yang bottom sobel ya, kita lihat hasilnya kayak apa ini. Oh, ini mendeteksi tepi ya.
Jadi yang tepi-tepi ini ya akan kelihatan putih gitu tepi-tepinya. Misalkan ini rambut, ya, di sini rambut. Nah ini akan di sini sebelah kiri rambut saya gerak-gerakkan ini pikselnya, ya itu menjadi putih, jadi menggariskan bahwa itu rambut gitu. Nah kita bisa lihat juga di sisi gambar sisi sebelah kiri itu kan kita lihat itu masih 3x3 piksel ya. Nah, ketika masuk ke sebelah kanan ya, itu jadi 1 piksel ya. Jadi tadi kesimpulannya kita kembali ke blur ya. Mungkin teman-teman ada yang belum ngoh ya, atau belum paham. Jadi ini kenapa hilang ya? Ini kan jadi hitam nih di pojok-pojok sini tuh. Nah, itu hilang itu karena ini perkalian 3 ini ya, saya gerakkan ini sebelah kiri. 3 ini dikali 3 ini ya. 3 kotak, 3x3 atau 9 kotak ini 9 piksel ini dikalikan dengan 9 piksel filter dan akan menghasilkan satu hasil output ya. Makanya kan kalau kita lihat ya 3x3 di sebelah kiri ya itu sama dengan 1 di sebelah kanan ya. Dan ada garis hitam itu menandakan ada piksel yang hilang setelah melewati perkalian ini. Ya, mungkin itu bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian emboss itu apa? Oh, emboss itu seperti ini. Jadi apa ya istilahnya? Mungkin mengambil warna itu cenderung ke hitam putih ya. Ya istilahnya banyak istilah-istilah yang mungkin kita harus banyak pelajari juga. Ini identity coba. Wah ini lebih apa ya? Kayaknya hampir sama ya. Ada pengaruh. Dia bisa bermain-main ini. Left sobel ya, berarti sisi kiri. Coba kita lihat sisi kiri. Ya, dia mengambil gambar apa namanya? Kalau kita bandingkan dengan Rexopil gimana ya? Oh ya, jadi dia hanya menegaskan sisi kiri dari gambar ini. Makanya ini yang sisi kiri ini lebih tebal, kan? Putihnya lebih banyak. Kalau Rexopil, nah ke kanan ini ya. Yang kanan ini lebih dipertebal lagi, lebih dipertegas. Kalau outline ini kurang tahu ini apa ya. Jadi ini penajaman ya. Biasanya kalau penajaman itu menimbulkan noise ya. Kalau memang gambarnya dari awal sudah banyak noise, itu noise-nya tambah tegas lagi, tambah kelihatan. Jadi malah tambah banyak. Kalau TV itu ada semutnya, ya. Ada gambar semut atau gangguan karena karena induksi ya, karena induksi yang bocor ya. Jadi kalau gambarnya udah halus ditajamkan tambah halus. Top sobel ya, ini dari depan, dari tengah gitu. Oke ya, jadi nanti untuk konvolusi ini teman-teman akan selalu ada perkalian seperti ini. Dasar konvolusi itu mengalihkan metrik ya, metrik dari 9 piksel yang di sini dikalikan 9 piksel filternya. Ya, itu menjadi tinggal 1 piksel. Ya. Nah, tinggal 1 piksel ini diambil dari penjumlahannya atau diambil nilai maksimalnya. Jadi dipuling, diambil maksimalnya atau diambil nilai average-nya atau rata-ratanya. Oke, mungkin seperti itu untuk pendahuluan dari konvolusi, dan konvolusi ini nantinya ke depannya memang sangat pesat sekali perkembangannya, terutama untuk pengenalan citra atau pengenalan pola, bahkan mungkin artificial intelligence ya diterapkan ke situ khusus untuk citra. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.